Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Kita sudah mengadop Paris Agreement ke dalam peraturan perundang-undangan melalui Undang-Undang 16 tahun 2016. Lalu kita punya Nationally Determined Contribution, dan kita punya dua pilar utama, yaitu pilar mitigasi dan pilar adaptasi. Pilar mitigasi adalah untuk mengurangi emisi dan pilar adaptasi adalah untuk menurunkan risiko dengan cara meningkatkan ketahanan iklim. Ya. Ini adalah target kita, jadi kita sudah punya target. Ini adalah target untuk NDC mitigasi. Tadi angka-angkanya disebutkan nih, berapa energi, berapa limbah, berapa IPPU, pertanian. Kita punya skenario yang tanpa syarat tadi yang 29%, kita punya skenario yang 41%. Kita sebutnya di sini CM1, CM2 gitu ya. CM1 itu yang 29%, CM2 yang 41%. Nah, kita punya peta jalan. Ini adalah contoh di dalam peta jalan mitigasi itu sudah dirinci. Untuk sektor kehutanan, dia targetnya berapa, dia akan melakukan apa saja. Ini saya tidak cantumkan semua ya. Untuk sektor kehutanan ini ada 10 kegiatan ya, termasuk diantaranya rehabilitasi lahan terdegradasi, penerapan sustainable forest management, upaya penurunan deforestasi, antara lain melalui pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Di sektor energi juga beberapa diantaranya adalah penerapan teknologi yang clean coal, lalu menggunakan bahan bakar nabati, menambah jaringan gas, menambah stasiun pengisi bahan bakar gas, dan seterusnya. Jadi sudah ada dokumen peta jalannya. Kita bisa ambil atau teman-teman boleh visit, boleh mengunjungi situsnya KLHK. Itu ada dokumen peta jalan mitigasi dan dokumen peta jalan adaptasi yang diterbitkan di tahun 2019 dan 2020. Bahkan kita juga, ini contoh lainnya limbah, kemudian pertanian, IPPU. Jadi semua sudah ada detailnya, berapa targetnya dan bagaimana gitu. Kita juga sudah mengupdate dokumen NDC kita. Ini di tahun 2021 Juli kemarin kita mengupdate, jadi dokumen NDC kita semakin lengkap, terutama untuk komitmen adaptasinya. Adaptasinya kita punya ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan lanskap. Jadi dua dokumen ini bisa dilihat, dan kemudian di masing-masing sektor itu akan menyusun lebih detail lagi. Lebih detail bagaimana dia menurunkannya ke dalam subsektor. Apa saja, siapa saja, mana yang akan dilakukan sektor publik, mana yang akan didorong dilakukan oleh sektor swasta. Itu sudah diturunkan. Dan dokumen-dokumen ini sifatnya adalah living document atau dokumennya bergerak. Kenapa? Karena kita harus mengikuti perkembangan yang ada. Contohnya misalnya, kenapa kita melakukan updated NDC? Karena NDC pertama kita susun di tahun 2015, kemudian 2015-2016. Setelah itu ada perubahan-perubahan terjadi, termasuk kondisi pandemi ini, di mana asumsinya kan kemudian jadi berubah. Beberapa asumsi pembangunan berubah, kemudian juga kebijakan pemerintahnya juga ada yang sudah diperkuat, jadi berubah, sehingga kita kemudian mengupdate. Peta jalan ini juga nanti akan selalu disesuaikan karena kita meletakkan banyak asumsi. Jadi misalnya gini, yang kita sekarang rencanakan ini dengan asumsi nanti di tahun 2030 jumlah penduduk kita sekian juta, tingkat pertumbuhan ekonomi kita sekian persen, kebutuhan energi konsumsi kita sekian, supply demand energinya sekian. Jadi sudah ada asumsi. Kalau ada asumsi yang berubah, tentu saja skenario akan berubah atau hasilnya akan berubah. Jadi itu akan selalu mengikuti. Bukan berarti kita tidak konsisten, karena di dalam konteks Paris Agreement, NDC boleh dirubah, NDC boleh diupdate dengan catatan bahwa komitmennya tidak boleh diturunkan atau there is no sliding back gitu. Tidak boleh ada yang turun, harus meningkat dari waktu ke waktu. Jadi gitu, kalau jawabannya ada. Dan setiap kementerian juga nanti akan menerjemahkannya ke dalam dokumen perencanaannya. Kita kan punya RPJMN, lalu diturunkan menjadi Renstra dan seterusnya gitu. Itu demikian mungkin.
Nah, kerabat desa dan sahabat kota jelas sekali ya, bahwa kita bisa lihat juga ya Bu ya tadi ya di websitenya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya Bu ya. Mungkin Mbak Asri sekaligus ya, saya karena ini mumpung lagi buka file Silahkan ini. Bu, Tadi ini saya, menarik sekali tadi Bu. saya mengatakan net zero emission ya. Betul. Jadi teman-teman, di bulan Juli yang lalu Indonesia mensubmit 2 dokumen penting, yaitu dokumen updated NDC, yaitu dokumen NDC yang kita update, dan satu lagi adalah dokumen Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050 2050 ya. Kenapa 2050 namanya? Karena perjanjian Paris, persetujuan Paris atau Paris Agreement akan bertugas sampai dengan 2050. Jadi semua negara punya dokumen NDC sebagai dokumen komitmen, dan negara-negara dihimbau untuk membuat dokumen visi jangka panjang. Jadi yang dokumen yang ini namanya LTS LCCR, dokumennya juga bisa diupload di situsnya KLHK. Ini adalah dokumen informasi dan formulasi visi, bukan dokumen komitmen. Nah, di dalam dokumen ini kita menjelaskan bahwa kita punya visi ke depan sampai dengan 2050 itu kita ada di mana. Target NDC di 2030, kemudian kita punya petanya nanti di 2050 kita akan seperti apa. Kita memasukkan pendapat bahwa di tahun 2045 pada saat Indonesia berusia 100 tahun atau 100 tahun Indonesia merdeka, kita mengharapkan kita sudah berada di puncak pembangunan. Jadi puncak pembangunan itu kalau diistilahkan ke emisi itu puncaknya emisi gitu. Ini kita emisinya pasti akan naik. Kenapa? Karena kita masih membangun, industri masih dibangun, macam-macam gitu ya. Tapi kita juga melakukan upaya untuk melakukan penyerapan. Di tahun 2030 untuk sektor kehutanan itu sudah akan terjadi net sink. Di sini ada Indonesia Net Sink Volume 2030. Artinya apa? Artinya adalah emisi yang dikeluarkan di sektor kehutanan atau oleh sektor kehutanan akan diserap oleh sektor kehutanan itu sendiri. Jadi ini di sektor kehutanan sudah akan terjadi karbon netral gitu ya. Sudah emisinya bahkan kita sudah minus karena kita sudah lebih banyak menyerap ketimbang mengemisinya gitu. Sehingga kita bisa membantu ya untuk yang kehutanan ya Bu ya. Ya, karena kan yang lainnya kita harapkan masih tetap membangun tadi. Ya, betul. Nanti di 2050 kita sudah berada di dalam track yang benar, dan diharapkan kita di 2060 atau lebih cepat akan mencapai kondisi net zero emission. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.